I need you to come home. Leave the keys in Grandpa's car. They do. Get on the ground. Spread 'em. I swear to God, I'll pull you. Good seeing you, little bro. Karena Amang Tobi masih interview kerja, hari ini Mas Yanto Fotokopi akan menemani kalian semua. Tapi sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin editor. Bang, motor listrik itu ditilang sama polisi apa PLN ya? Sungguh pertanyaan yang membuat saya serasa disetrum sama Pikachu. Saya kasih pantun nih, jalan-jalan ke Semanggi, malah nyasar ke Mitra Kukar. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan tulis di komentar. Halo warga nobar yang kalau kalah main PS yang disalahin sticknya. Haha, noob ya kalian ya. Gimana kabarnya warga nobar? Lagi sehat atau lagi sebat? Kembali lagi bersama Yanto Fotokopi sang penjilid handal yang kali ini akan membawakan film berjudul White Boy Rick yang dirilis pada tahun 2018. Film ini diambil dari kisah nyata yang sempat menggegerkan dunia pada tahun 80-an. White Boy Rick menceritakan tentang seorang remaja berumur 14 tahun yang menjadi agen FBI dan ditugaskan untuk memberantas sindikat barang haram, serta membongkar kasus korupsi wali kotanya yang bernama Pak Wahyu. Anak sekecil itu berkelahi dengan Wahyu. Mampukah dia menjalankan misi tersebut? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah dia White Boy Rick. Berlatar di tahun 1984, film dimulai dengan memperkenalkan seorang remaja 14 tahun bernama Richard Junior alias Rick. Ia sedang berada di bazar senjata api bersama ayahnya. Hal ini memang terlihat sangat janggal, tapi perdagangan senjata api di Amerika Serikat sangatlah lazim, apalagi pada tahun 80-an. Di usianya yang masih sangat muda, Rick terpaksa berhenti sekolah gara-gara broken home. Saat itu ibunya meninggalkan keluarga, dan ayahnya mau tidak mau harus mengurus dia dan kakaknya seorang diri. Oleh karena itu, Rick sangat dekat dengan sang ayah, yaitu Richard Wers. Di pameran ini, dia dan ayahnya yang merupakan penjual senjata membeli 2 senapan AK-47 buatan Mesir dan sebuah pistol dengan harga $1.500 atau sekitar 2,4 juta rupiah. Well, that's better than losing your goddamn license. 150 for 2 AKs. 2 fake AK. Buat teman-teman yang minat, silakan inbox, bisa COD di Alkit, monggo. Saat mereka pulang, kita diperlihatkan dengan kota Detroit yang berada di negara bagian Michigan, Amerika Serikat, di mana pada waktu itu tempat ini dikenal sebagai kota yang penuh dengan kekerasan dan barang haram yang mungkin hampir sama dengan Tanjung Priok di Jakarta. Meskipun begitu, Richard tetap optimis dan mengatakan kalau kota ini akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, dia akan bekerja keras dan melakukan apapun untuk menyambung hidupnya. Dan ketika modalnya sudah siap, dia berencana untuk mendirikan toko rental DVD agar hidup dengan nyaman tanpa perlu jual beli senjata. Apalagi sampai transaksi barang haram seperti warga Detroit lainnya. You and I are gonna open up a video store, Rick. We're not sure. Sesampainya di rumah, Richard melihat mobil pacar anak sulungnya yang parkir di depan halaman. Spontan, dia pun langsung kesal karena pria itu telah memberi pengaruh buruk bagi putrinya dan dia hanya mau kondo atau modal komunikasi doang. Alhasil, dia pun langsung membawa senjata AK-47 di tangannya dan mengusir pria tersebut. Kemudian, dia juga memarahi anak sulungnya yang bernama Dawn karena selalu berpacaran dengan seorang jamet. Mendengar hal itu, Dawn pun membentak Richard dan mengatakan kalau dia adalah ayah terburuk di dunia. You don't have a goddamn thing under control. Your mother left you too, huh? You ever think about that? She left all of us. Setelahnya, Richard pergi ke basement untuk membuat peredam suara senapan. Dia lantas memberitahu Rick bahwa alat peredam tersebut bisa menaikkan harga senjata hingga 2 kali lipat. Malamnya, Rick yang sudah tidur tiba-tiba dibangunkan oleh Dawn. Rupanya dia ingin kabur bersama pacarnya. Sebelum pergi, dia memberikan nomor teleponnya kepada Rick agar Rick bisa menghubunginya jika membutuhkan bantuan.
Sebenarnya Rick tidak mau ditinggal oleh sang kakak dan sudah membujuk Dawn untuk tidak pergi. Apalagi kaburnya bersama orang rendahan yang masih suka jongkok di WC duduk. Namun kakaknya sudah terlanjur cinta dengan pacarnya, jadi semua perkataan Rick sama sekali tidak ada artinya. Setelah berpamitan, Dawn pergi secara diam-diam, tapi tanpa dia sadari, ayahnya terbangun dan melihatnya pergi dari jendela. Keesokan harinya, Rick mendatangi sebuah tempat yang dipenuhi dengan para kriminal untuk menjual senjata milik ayahnya. Namun di waktu yang sama, ada dua agen FBI bernama Alex dan Bert yang sedang mengintai tempat tersebut. Di tempat itu, Rick langsung menawarkan senjatanya kepada gembong barang haram yang bernama Johnny dan Leo. Awalnya mereka agak waspada dengan keberadaan Rick karena dia adalah orang berkulit putih. Dan pada tahun 80-an mayoritas orang kulit putih masih sangat rasis. Tapi setelah tahu kalau dia adalah anak dari Richard, dia pun mempersilahkan Rick untuk menunjukkan senjatanya. Selain menjual senapan biasa, dia juga menawarkan alat peredam agar aksi brutal mereka nanti tidak menimbulkan kebisingan. Mendengar tawaran itu, Johnny dan Leo pun membelinya dengan harga $1.000. Kemudian kita juga diperkenalkan dengan Bu yang merupakan bendahara di gengnya Johnny. Dan karena sama-sama masih muda, dia pun mengajak Rick untuk nongkrong bersama jika ada waktu. Malamnya, Rick datang ke tempat tongkrongan yang dimaksud oleh Bu. Di sana, dia bertemu dengan seorang gadis bernama Kathy, yang ternyata merupakan keponakan wali kota sekaligus tunangan Johnny. Rupanya, pernikahan anak pejabat dengan gangster adalah hal yang biasa di Detroit. Terlebih lagi jika mereka terus-terusan memberi suap pada wakil rakyat dan pejabat. Di tempat itu, Bu mengajak Rick bersenang-senang untuk merayakan usianya yang sudah mencapai akhir balik. Paginya, Bert dan Alex datang ke rumah Richard untuk memperoleh informasi tentang gembong barang haram yang sedang mereka buru. Namun, Richard menolak untuk memberikan informasi tersebut dan berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang mereka. Tidak mendapat jawaban yang memuaskan, kedua agen ini pun memanggil Rick dan langsung menginterogasinya. Mereka lalu menunjukkan foto para pengedar barang haram termasuk Johnny. Tapi sebagai anak yang baik, dia tidak mungkin berkata jujur di depan FBI. Jadi pada akhirnya dia mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak tahu tentang orang-orang di dalam foto tersebut. Setelahnya Richard pun mengusir Alex dan Bert yang mengganggu suasana paginya. Hari demi hari pun berlalu. Rick yang sudah bergaul dengan Bu dan teman-temannya kini tumbuh menjadi anak yang lebih liar dari sebelumnya. Bahkan sekarang dia sudah berani menggunakan senjata walaupun hanya dia pakai untuk membunuh tikus God. Malamnya dia menemukan sebuah boneka bebek besar di antara tumpukan sampah. Karena kondisinya masih bagus, dia pun membawanya dan berniat akan memberikannya kepada Dawn sebagai hadiah. Di perjalanan pulang, dia dihampiri oleh Bert dan Alex yang tiba-tiba menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobil. Dan di dalam mobil itu juga ada seorang agen khusus anti barang haram. Kemudian mereka meminta Rick untuk menjadi seorang mata-mata sebab dia cukup dekat dengan gengnya Johnny. Awalnya Rick tidak mau melakukannya, tapi jika dia menolak, pasti FBI akan menangkap ayahnya. Your father is a businessman. This particular weapon was purchased at a gun show early this year. We haven't found the killer yet, but we did find the weapon. The only people who know about this problem are sitting in this vehicle. It's really up to you, though. Setelah menerima tawaran dari para agen, Rick pun diantar ke sebuah kompleks kriminal. Mereka lalu menyuruhnya untuk membeli barang haram seharga $20
Dan jika berhasil maka dia akan dibayar sebanyak $200. Nantinya FBI akan menjadikan barang haram tersebut sebagai bukti kejahatan untuk menangkap gembongnya. Let me get $2. It's for my sister. Keep that safety on. Nighty-night, Rick. Sepulangnya dari sana, Rick menyimpan uang dari FBI di dalam sebuah kotak sepatu agar ayahnya tidak tahu. Pada keesokan harinya, Johnny mengajak Rick ke toko rental jas Tuxedo untuk menemaninya mencari jas yang cocok untuk dipakai di pernikahannya. Di tempat itu, Johnny berpesan kepada Rick untuk menjaga Bu baik-baik, karena dia adalah aset berharga di gengnya. Jadi jangan sampai Bu tertangkap oleh polisi, apalagi agen FBI. Mendengar hal tersebut, Rick pun mengatakan kalau Bu adalah sahabatnya dan dia tidak akan pernah mengkhianatinya. Di hari pernikahan Johnny, Rick bersiap-siap menggunakan kemeja dan jas yang dibelikan oleh gangster tersebut. Melihat itu, Richard menawarkan diri untuk menemaninya di sana. Namun Rick merasa bahwa dia tidak perlu ditemani, dan dia berkata bahwa akan membawakan ayahnya lemper dan es krim dari acara nikahan Johnny. Diiringi musik yang berdendang dan minuman haram yang datang tanpa henti, Rick terlihat sangat menikmati acara pernikahan Johnny. Di acara tersebut, Bu mengajaknya berkeliling sembari memperlihatkan tamu-tamu penting. Selain itu, dia juga mengobrol dengan Katie untuk pertama kalinya, dan hal itu pun membuatnya sedikit gugup. Apalagi wanita itu sempat membantunya merapikan dasinya yang miring. Hati-hati ya Rick, jangan sampai kamu menikung teman sendiri. Dalam perjalanan pulang bersama teman-teman, Rick bertemu dengan gebetan lamanya yang bernama Brenda. Karena masih menyimpan perasaan suka, dia pun mengajak gadis itu untuk nonton film di drive-in cinema. Sekedar informasi, drive-in cinema adalah sebuah bioskop khusus yang nontonnya dari mobil dan tidak boleh pakai motor, apalagi yang motornya masih dimasukin ke dalam ruang tamu. Dan sembari menonton film tersebut, Rick mengaku pada Brenda bahwa dia selalu mengaguminya. Pada akhirnya, perasaan lama mereka pun bersemi kembali. Keesokan harinya, Rick bertemu lagi dengan para agen FBI. Di sini mereka menyuruhnya untuk menjual barang haram agar bisa lebih dekat dengan para bandar termasuk Johnny. Dan seperti biasa, pihak FBI akan memberinya upah yang setimpal dengan resikonya. Tentu saja Rick pun langsung menerima pekerjaan tersebut. Setelahnya, dia mengikuti teman-temannya memproduksi barang haram sekaligus menggali informasi secara diam-diam. Setelah barang haramnya sudah jadi, mereka pun langsung menjualnya di jalanan. Dan dari sini tangan demi tangan menjadi saksi bisu transaksinya. Beberapa bulan kemudian, Richard sedang menjual senjata api kepada ibu-ibu yang butuh sesuatu untuk melindungi dirinya. Di sela-sela nego, dia melihat Rick yang sedang berada di dalam mobil bersama para agen FBI. Seketika, dia pun langsung pulang ke rumah dan segera masuk ke kamar Rick. Dia lantas menggeledah kamar itu dengan sangat jeli. Dan pada akhirnya, dia menemukan kotak sepatu yang penuh dengan uang. Setelahnya, dia menunggu Rick pulang di depan rumah dengan kotak sepatu Rick di pangkuannya. Saat anaknya pulang, Richard langsung menanyakan apa hubungannya dengan para agen tersebut. Dan karena Rick tidak mau menjawab, Richard pun terpaksa memberinya pelajaran. What happened, Rick? Malamnya, Rick memutuskan untuk bertemu dengan kakaknya di sebuah restoran. Melihat kondisi kakaknya yang semakin memburuk karena kecanduan barang haram, dia pun meminta kakaknya untuk pulang dan memperbaiki hubungan dengan keluarganya. Rick juga berkata bahwa dia sangat merindukannya, namun Dawn tidak mau pulang apalagi harus bertemu dengan ayahnya. Di tengah-tengah perbincangan, Rick melihat mobilnya dicuri oleh seseorang. Spontan, dia pun langsung keluar dan berusaha menghentikannya. What are you thinking?
Took my grandfather's car. Sayangnya, Dawn sempat menembakkan pistolnya hingga terdengar polisi setempat. Alhasil, mereka berdua pun ditangkap saat itu juga. Beruntung, agen FBI datang dan melepaskan mereka. Walaupun dia dituntut dengan percobaan pembunuhan dan kepemilikan senjata, tapi para agen tersebut memastikan bahwa semua tuntutan itu akan dicabut, sehingga dia tidak perlu takut di penjara. Sepulangnya dari kantor polisi, Rick dimarahi oleh kakeknya karena ternyata mobil yang dicuri semalam adalah milik si kakek. Di sini, Richard menasehatinya agar lebih berhati-hati dalam bertindak. Kemudian dia sempat membahas tentang Dawn yang belum pulang sampai sekarang. Intinya, dia merasa bersalah kepadanya tapi tidak tahu cara bagaimana memperbaiki keadaan. Malamnya, Rick pergi ke markas Johnny untuk nongkrong. Tapi bos gangster itu memanggilnya untuk membicarakan sesuatu. Yang intinya, dia memperingatkan Rick agar tidak menjerumuskan Bu ke dalam bisnis barang haramnya. Sebab, jika ketahuan oleh polisi, maka hukumannya akan sangat berat. Karena pada saat itu, polisi Amerika masih sangat rasis kepada orang kulit hitam. Dan seringkali mereka memberikan hukuman yang tidak masuk akal. Setelah itu, Johnny dan Leo menagih salah satu teman mereka yang sudah nunggak selama berbulan-bulan. Si tukang ngutang lalu mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membayar sekarang. Namun, dia berjanji akan membayar utang itu di Las Vegas. Bahkan, dia akan membelikan Johnny tiket nonton tinju di hari pembayaran. Singkat cerita, Johnny mengajak Rick ikut ke Las Vegas. Di sana, dia berpesta dan berjudi sembari menikmati kemewahan-kemewahan yang belum pernah dia rasakan. Tapi saat akan menonton pertandingan tinju, tiket mereka direbut oleh segerombolan gangster. Di sini, Johnny sebenarnya tidak ingin membrutal dan menghajar mereka semua. Akan tetapi dia berusaha menjaga emosinya. Untuk menghibur diri, Johnny mengajak anak buahnya menghadiri pesta yang diadakan oleh rekan bisnisnya. Di sini, Rick memanfaatkan momen ini untuk berkenalan dengan rekan Johnny tersebut. Di tengah pesta, Johnny lagi-lagi bertemu dengan gangster yang telah merebut tiketnya. Dan kali ini, dia benar-benar tidak bisa menahan amarahnya karena si jamet terus merendahkannya tanpa sebab. Alhasil, dia pun mengambil sebuah botol kaca dan di malam yang sama, si tukang ngutang pergi meninggalkan kedua keponakannya di rumah. Ketika dia sudah berjalan cukup jauh, ada segerombolan orang yang mendatangi rumahnya dan langsung membantai semua orang di dalamnya. Damien! Keesokan harinya, kejadian itu disiarkan secara nasional. Ternyata salah satu keponakan si tukang ngutang tewas dalam insiden tersebut. Melihat berita yang mengenaskan ini, Rick pun mulai sadar kalau dunia kriminal adalah sebuah lingkaran setan yang bisa merugikan orang yang tak bersalah. Karena cukup was-was, Rick pun langsung mencari pistol di basement ayahnya untuk berjaga-jaga. Sebab cepat atau lambat dia pasti akan menghadapi bahaya yang besar. Melihat itu, Richard pun menasehati anaknya untuk menjauhi dunia kriminal dan kembali bersekolah. Namun, Rick sudah terlanjur menyemplung ke dunia underground dan tidak mungkin kembali lagi. Di sini, Richard sedikit marah, apalagi setelah melihat anaknya yang memakai kalung Yahudi. Dia sempat berpikir kalau anaknya sudah pindah agama dengan alasan semua orang Yahudi pasti kaya. Tapi sebagai ayah, dia juga tidak bisa memaksakan pilihan kepada anaknya. Dan pada akhirnya, dia memilih untuk pasrah. Kemudian Rick mengunjungi markas Johnny. Di tempat ini, Johnny tampak sedang marah besar sekaligus panik gara-gara penembakan semalam. Karena biasanya polisi akan menyalahkan orang kulit hitam meskipun tidak terbukti bersalah. Terlebih lagi si tukang ngutang memang memiliki hubungan dengan gengnya Johnny. Damn it! Shit! Go, niggas. Tear your ass.
Agar polisi rasis tidak mengincar mereka, bos gangster ini pun menyuruh semua anak buahnya untuk tutup mulut dan tidak melakukan kegiatan ilegal terlebih dahulu. Sejak saat itu, Rick mulai menjauhi para agen FBI dan juga gengnya Johnny untuk muhasabah diri. Dia merasa dilema antara harus membela geng Johnny atau berada di pihak FBI. Di lain pihak, Richard memutuskan untuk membuang senjata-senjatanya agar tidak dicurigai oleh para polisi. Karena bisa jadi si pembunuh membeli senjata kepadanya. Tidak berserang lama, Rick datang menghampirinya dengan membawa pancake yang dibuatkan oleh kakeknya. Dengan senyuman tipis di wajahnya, Rick memberitahu ayahnya bahwa dia mau bersekolah lagi. Mendengar hal itu, Richard pun merasa lega. Beberapa saat kemudian salah satu anak buah Johnny berkunjung ke rumahnya. Dan sebagai tuan rumah yang baik, Rick pun mengambilkan minuman untuknya. Tapi entah kenapa anak buah Johnny itu meminta maaf dan tiba-tiba... Untungnya, dia berhasil diselamatkan di rumah sakit. Di sini, Richard terlihat sangat khawatir dan tidak henti-hentinya bersumpah serapah. Dia lalu mengatakan siapapun yang menembak anaknya pasti akan dia habisi tanpa ampun. Selain dirinya, agen FBI juga datang untuk menjaga ruang operasi agar tidak didatangi oleh orang-orang mencurigakan. Tidak lupa, mereka juga memberitahu Richard bahwa tersangka utamanya adalah anak buah Johnny. Tidak lama kemudian, Dawn datang ke rumah sakit dengan tergesa-gesa dan tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Ketika para agen FBI sedang fokus menjaga anaknya, Richard bertekad untuk menghabisi orang yang berani-beraninya menembak Rick. Dia lalu menunggu anak buah Johnny di sebuah tempat. Tapi entah kenapa pada saat mereka datang, tangan Richard mendadak gemetar sambil memegang pistol dan matanya kembali berkaca-kaca. Hingga akhirnya dia gagal melakukan aksi balas dendamnya. Singkat cerita, Rick akhirnya siuman setelah operasi. Dawn pun merasa khawatir dengan Rick yang hidupnya dikelilingi oleh orang-orang berbahaya, mulai dari gangster, FBI, sampai Dede Inun. Padahal usianya masih sangat muda. Pagi harinya... Bentar. Dari tadi tuh pagi, malam, pagi, malam, pagi, malam. Ini penulisnya tuh gimana sih Mas Barokah? Pagi harinya, Alec datang menjenguk Rick. Dia lantas menenangkan Rick dengan mengatakan bahwa dia dan agen FBI lain akan menangkap seluruh geng Johnny, termasuk orang yang menembaknya. Namun dia meminta Rick untuk tidak membocorkan informasi tentang penangkapan ini, agar dia dan keluarganya selamat dari ancaman. Setelah kunjungan tersebut, Alec mengerahkan pasukannya untuk menangkap Johnny dan seluruh anggota gengnya. Beberapa hari kemudian, Rick sudah mulai pulih dan diperbolehkan pulang. Sayangnya, Rick belum bisa bersekolah demi keselamatannya dan keselamatan murid lain. Karena sudah bisa dipastikan, para gangster akan mengincarnya, terutama yang bekerja sama dengan Johnny. 1 tahun setelahnya, seorang bocil mengunjungi rumah Rick dan memberitahu sebuah kabar yang mencengangkan, di mana Brenda telah melahirkan seonggok bayi. Dan ternyata ayah dari bayi tersebut adalah Rick. Di sini Rick langsung teringat pertemuan terakhirnya dengan Brenda. Pada waktu itu dia kelepasan, tapi Brenda tidak pernah memberitahu tentang kehamilannya. Rick dan ayahnya pun sangat kaget dengan kabar tersebut. You've made a baby with my sister. I don't know. I chill with a sister. You don't wear nothing. Namun sebagai orang yang bertanggung jawab, Rick dan ayahnya memutuskan untuk menjenguk Brenda dan anaknya. Lalu dengan pesona papa mudanya, Rick pun menggendong bayinya.
Sementara itu, Richard juga tampak antusias saat mengajari Rick cara menggendong bayi yang baik dan benar. Biasanya orang tua akan marah kalau anaknya menghamili orang lain, tapi Richard justru sangat bangga karena benih yang ditabur oleh Rick bisa membuahkan cucu untuknya. Tapi jujur teman-teman, kalian yakin nggak kalau ini anak Rick? Kok saya ragu ya? Yang setuju sama saya, boleh komen, monggo. Sayangnya, mereka tidak bisa merawat bayi itu bersama. Sebab kondisi di kota Detroit masih belum aman. Di sini, Richard berusaha menghibur Rick yang tampak masih bimbang dan belum tahu caranya menjadi papa muda. Dia juga mengatakan bahwa Rick dan Dawn merupakan anak yang tidak terduga kelahirannya. Awalnya Richard dan istrinya tidak ada niatan untuk mempunyai anak karena kondisi ekonomi mereka yang buruk. Namun setelah mereka berdua lahir, hidup Richard menjadi lebih berwarna. Dan sejak saat itu, dia memutuskan untuk membesarkan kedua anaknya sebaik mungkin. Meskipun ada berbagai rintangan yang menghadangnya. Your mother and I, we didn't plan on having Don, but in the end things worked out. Tapi di perjalanan pulang, Rick mengusulkan kepada ayahnya untuk kembali ke dunia kriminal dan menjual barang haram. Dengan kondisinya yang sekarang, mereka butuh uang tambahan untuk membesarkan bayinya. Tapi Richard menolak dengan keras dan ingin mencari uang secara halal saja. Padahal dia tahu sendiri kalau orang miskin akan semakin miskin jika tidak memiliki sebuah privilege. Dan satu-satunya cara saat ini adalah jualan barang haram. Di saat mereka berdebat, Richard sempat emosi dan tidak bisa mengendalikan mobilnya. Beruntung Richard berhasil menghentikan mobilnya di tempat yang aman. Lalu saat mereka keluar dari mobil, Rick mulai meneteskan air mata. Dan untuk terakhir kalinya, dia membujuk sang ayah agar membantunya jualan barang haram demi bayi kecilnya. I've got a daughter too now. What up, Art? Setelah ayahnya setuju, Rick pun menggunakan koneksinya dengan mantan rekan Johnny untuk mendapatkan bahan barang haram. Dengan modal darinya, Rick pun kembali menjual barang haram di jalanan. Karena Johnny dan pengedar lain ditangkap, Rick sama sekali tidak punya saingan. Kemudian uang hasil penjualannya dia gunakan untuk membeli barang-barang kebutuhan Brenda dan anaknya. What's up, bro? Brenda! Pada suatu malam, Rick dan Richard pergi menuju sebuah kos-kosan yang lusuh untuk menjemput Dawn. Rupanya kos-kosan ini adalah tempat tinggal para pecandu. Saat mereka tiba di kamarnya, gadis itu sedang teler berat. Alhasil Rick pun membujuknya untuk pulang. Namun Dawn menolak sebab dia masih membenci ayahnya. Di sini Rick berjanji pada Dawn bahwa ayahnya sudah berubah dan tidak akan menyakiti hatinya lagi. Tapi karena masih teler, gadis itu malah berteriak histeris saat melihat kehadiran Richard. Sesampainya di rumah, Dawn pun dikarantina untuk menghilangkan kecanduannya pada barang haram. Di sini, Richard sebenarnya tidak ingin mengurung anaknya seperti itu. Hanya saja, ini adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan putri sulungnya. Hey! Open the door! Please let me out. Waktu demi waktu pun berlalu. Akhirnya keadaan Dawn semakin membaik dan Richard merasa lega melihat putrinya menjadi lebih segar daripada sebelumnya. 1 tahun kemudian, toko rental DVD yang merupakan mimpi Richard berhasil dibangun. Dia pun merayakannya bersama keluarganya dan kali ini Dawn sudah benar-benar bersih dari barang haram. Here's the family. Everybody drink up. Di tempat nongkrongnya, Rick bertemu kembali dengan Kathy. Di tempat ini, wanita itu terlihat kesepian setelah suaminya dipenjara. Merasa prihatin, Rick pun mengajaknya berbincang.
Dengan berat, dia bercerita tentang Johnny yang divonis penjara selama 20 tahun. Gara-gara suaminya itu terlalu mudah percaya pada anak buahnya. Mendengar hal itu, Rick pun pura-pura tidak tahu padahal dia adalah orang yang membuat Johnny di penjara. Malam itu baik Katie maupun Rick sama-sama merasa nyaman hingga membuat mereka berdua akhirnya khilaf. Nah kan malah nikung teman sendiri. Saat Rick pulang, dia melihat ayahnya yang sedang memerhatikan daun yang berada di rumah neneknya. Tentunya dia senang karena keluarganya kembali harmonis seperti dulu. Namun sayangnya keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama. Sebab 2 bulan kemudian para agen FBI menggerebek rumah mereka dan langsung menangkap Rick dengan tuduhan pengedaran barang haram dengan total 8 kg. Dan karena Rick masih di bawah umur, mereka juga menangkap Richard sebagai walinya. Daun yang panik pun mencoba menghalangi mereka, namun tenaganya tidak sebesar para agen FBI. Alhasil dia hanya bisa pasrah dengan keadaan. Setelahnya Rick dan ayahnya bertemu dengan Bert dan Alex. Mereka lalu menawarkan sebuah solusi yang mungkin bisa menjauhkan Rick dari hukuman penjara. Yang intinya, Richard harus menjadi informan sekali lagi untuk menjatuhkan wali kota yang korupsi. Tidak ada pilihan lain, Richard pun setuju untuk melakukannya. Richard pun kemudian meminta suatu kontrak tertulis antara mereka. Namun Alex menolaknya karena akan terlihat mencurigakan dalam proses investigasi. Dia berjanji tidak akan berkhianat dan meminta Rick untuk mempercayainya. Keesokan harinya Rick pun memanfaatkan Katie untuk menangkap pamannya yang merupakan wali kota Detroit. Tak lama setelah itu FBI pun membuat penangkapan terhadap penguasa-penguasa di pemerintahan yang korupsi dan berhubungan dengan pemasaran barang haram. Tapi entah kenapa nama Rick dibicarakan di sebuah berita TV padahal seharusnya FBI merahasiakan namanya. Dan ternyata FBI memang tidak peduli dengan nasib Rick. Sebab di pengadilan Rick justru dinyatakan bersalah dan dihukum penjara seumur hidup. Padahal dia sudah membantu pemerintah sebagai mata-mata. Mendengar putusan hakim, keluarga Rick pun tidak terima dengan hal tersebut. Guilty of possession with the intent to carries a mandatory sentence of life. This boy is 17 years old. Ricky! Stay strong! Pada akhirnya, Rick harus masuk ke penjara di usianya yang masih belum dewasa. Bahkan KTP pun dia belum punya. Dengan borgol di tangan dan kakinya, dia menjalankan pemeriksaan yang sangat ketat. Setelahnya, para penjaga mengantarkan Rick menuju sel tahanan sambil memberitahunya bahwa dia tidak akan bisa menelpon keluarganya tanpa izin dari kepala sipir. Di sisi lain, Richard menemui Alex dan Bert untuk meminta penjelasan mereka. Akan tetapi, kedua agen FBI itu malah bertingkah seolah-olah tidak tahu apa-apa. Di saat itu, Richard pun sadar bahwa dia telah dibodohi dan dikhianati oleh para penegak hukum tersebut. Richard dan Dawn kemudian menjenguk Rick sembari membawa anaknya. Mereka pun saling menanyakan kabar satu sama lain. Di sini mata mereka benar-benar menggambarkan kesedihan yang luar biasa atas hukuman yang harus diterima oleh Rick. Meskipun berusaha menahan rasa sakitnya, Rick pun pada akhirnya tidak kuasa membendung air matanya, apalagi saat dia melihat putri kecilnya. Can I talk to her? Because you never had him. She's tired. Make sure you keep showing her. Bye. Setelah itu, Richard mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja karena dia akan memperjuangkan kebebasan Rick. Dia juga memberitahu bahwa hukuman penjaranya masih bisa diringankan menjadi 6 tahun saja. Namun Rick sudah pasrah dengan keadaannya karena bagaimanapun juga dia telah melakukan kesalahan. I'm sorry. You just remember you got me, you got Dawn, you got your daughter. All right, don't you give up on me, Ricky. Hey, don't end like this. Sejak pertemuan tersebut, Richard meninggal pada tahun 2014, sedangkan Rick menjalani penjara selama 27 tahun dan bebas bersyarat pada tahun 2017.
Kabarnya selama berada di penjara ada beberapa percobaan pembunuhan yang menargetkan Rick. Bahkan pada tahun 2016 ada seorang mantan pembunuh bayaran yang mengatakan bahwa ada pejabat yang pernah menyewanya untuk membunuh Rick. Tapi sampai saat ini dia masih hidup dan sehat walafiat. Dan film pun tamat dengan mengharukan. Film ini mengajarkan bahwa kita harus selalu mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat seperti Rick. Menjadi singa yang tidak pernah lari dari masalahnya dan menghadapinya dengan berani. Tapi yang paling penting, jangan pernah nikung teman sendiri. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Yanto Fotokopi mewakili orang yang piring rumahnya cuma hadiah deterjen. Mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang belum tahu, ini tuh saya tuh gantiin Amang Tobi buat PO ya, karena beliau tuh sekarang tuh lagi sibuk nyari kerja. Sedangkan teman-teman kos yang lain itu pada nggak mau, pada disuruh VO tuh nggak mau, kayak Mas Barokah ini penulisnya ini. Sumpah teman-teman, tulisannya Mas Barokah ini tuh sangat membingungkan, sampai saya aja pusing ini. Dia suruh VO sendiri nggak mau, akhirnya saya yang dikorbankan. Ya udahlah, terima kasih ya teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di minggu lalu.